Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di Samsi Channel. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini. Terima kasih pada Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya. Pastikan tombol subscribe-nya sudah ditekan, loncengnya juga, jempolnya Bapak Ibu bagikan ke rekan-rekan kita, dan bagi yang berkenan silahkan bisa scroll ke samping. Di sini ada menu terima kasih atau thank you. Silahkan dipilih nominal seikhlasnya. Tinggalkan pesan, pertanyaan, dan nomor kontaknya. Insya Allah akan kita balas. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali terkait pos madrasah ya Bapak Ibu. Untuk kali ini terkait informasi bagaimana untuk ajuan pencairan pos tahap 2 ya Bapak Ibu. Saya kira ini penting untuk Bapak Ibu sekalian agar tidak terlambat ya untuk mekanisme ajuan pencairan pos tahap 2 di tahun 2023 ini Bapak Ibu ya. Langsung saja kita lihat informasinya ya Bapak Ibu, bagaimana untuk tata cara dan alur serta deadline untuk pencairan pos atau proposal ajuan pencairan pos tahap 2 ini bagi Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat edaran yang terbaru ya bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang belum mendapatkan kita atau belum menyimak, kita coba untuk mengupas Bapak Ibu ya edaran dari Dirjen Pendis terkait pemberitahuan pembukaan kembali pos madrasah untuk tahun 2023 ya, pos madrasah maupun BOPRA. Yang pertama kita lihat langsung ke nomor 1 ya, menginformasikan kepada semua madrasah penerima pos madrasah tahun anggaran 2023 yang belum mengajukan syarat pencairan dan belum lolos verifikasi bahwa kegiatan unggah dokumen persyaratan pencairan pos madrasah tahap 1 atau batch 9, ini batch terakhir Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang sampai saat ini tahun 2023 ini belum mendapatkan untuk tahap 1, ini masih ada kesempatan Bapak Ibu ya, batch terakhir ini untuk tahun ini. Pada portal POS akan dibuka kembali terhitung tanggal 27 Juni sampai dengan 7 Juli 2023. Jadi masih ada Bapak Ibu ya yang masih terlambat untuk ajuan POS tahap 1 di tahun 2023 yang belum cair. Bapak Ibu masih ada ajuannya. Setelah ini nanti sudah ditutup Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan di tahap 1 ini terakhir Bapak Ibu untuk ajuannya ya. Jadi silakan bagi yang belum, karena sesuatu hal kemarin tahap satunya belum mengajukan atau belum menerima dana BOS, silakan bisa segera ajukan. Kemudian juga yang kedua, menginformasikan kepada semua Rodotul Atfal RA penerima BOPRA tahun anggaran 2023 yang belum mengajukan syarat pencairan dan belum lolos verifikasi bahwa kegiatan unggah dokumen persyaratan pencairan BOPRA tahap 1 batch 6 ini batch 6 untuk RA atau terakhir nanti di tahun ini pada portal POS akan dibuka kembali terhitung tanggal 27 Juni sampai dengan 7 Juli 2023. Deadline-nya sama Bapak Ibu bagi madrasah maupun RA, silakan masih ada kesempatan yang belum mendapatkan untuk pos tahap 1 ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, menginformasikan kepada tim POS POPRA Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk melakukan verifikasi atas berkas pengajuan tahap 1 yang diunggah oleh madrasah dan Rodotul Atfal RA pada tanggal 27 Juni sampai dengan 10 Juli. Jadi untuk koreksinya sampai tanggal 10 Juli Bapak Ibu ya. Jadi silakan untuk yang tahap 1 belum mendapatkan atau belum cair masih ada kesempatan. Kemudian yang keempat untuk tahap 2 ini Bapak Ibu ya, bagi rekan-rekan yang tahap 1 sudah cair akan sudah dibuka ya sekarang untuk persyaratan pencairan dana BOS tahap 2. Ini informasinya menginformasikan kepada semua madrasah penerima pos madrasah tahun anggaran 2023 yang telah menyelesaikan pencairan dan LPJ tahap 1. Jadi silakan Bapak Ibu LPJ-nya dikerjakan untuk tahap 1 ya. Yang tahap 1 sudah cair silakan untuk mengerjakan LPJ. Otomatis ini jika yang sudah BIMTEK melalui RKAM ya Bapak Ibu, jika belum bisa LPJ seperti biasa Excel manual ya. Dapat mengajukan pencairan tahap 2 pada portal BOS yang akan dibuka pada tanggal 27 Juni sampai dengan 7 Juli. Jadi silakan dicatat Bapak Ibu tanggalnya. Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah mencairkan dana BOS tahap 1 silakan lakukan laporan ya, buat laporan yang sudah BIMTEK otomatis RKAM di input di menu realisasi ya.
Kemudian setelah itu bisa ke portal BOS untuk mengajukan pencairan atau ajuan proposal pencairan untuk dana BOS tahap 2-nya ya. Kemudian yang kelima, menginformasikan kepada semua RA penerima POPRA tahun anggaran 2023 yang telah menyelesaikan pencairan dana dan LPJ tahap 1 dapat mengajukan pencairan tahap 2 pada portal BOS yang akan dibuka tanggal 27 Juni sampai dengan 7 Juli 2023. Sama juga untuk RA yang POP tahap satunya sudah dicairkan, silakan untuk menyusun LPJ sebagai syarat untuk pencairan dana BOS atau dana POP tahap keduanya ya. Kemudian yang keenam, ini terkait untuk verifikasi, menginformasikan kepada tim BOP kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kota untuk melakukan verifikasi atas berkas pengajuan tahap 2 yang diunggah madrasah dan RA sejak tanggal 27 Juni sampai dengan 10 Juli. Jadi deadline-nya itu diingat Bapak Ibu ya, untuk realisasi atau laporan. Bagi yang sudah cair silakan ditunggu sampai 7 Juli. Silakan untuk bisa langsung melakukan ajuan ya di portal BOS. Bagi yang tahap 1 belum cair juga sama, silakan untuk ditindaklanjuti lah. Lalu bagaimana apa yang harus disiapkan Bapak Ibu? Ini ada di lampiran ya, bisa kita lihat untuk dokumen-dokumennya. Dokumen pengajuan BOS dan POPRA tahap 2. Ini untuk tahap 2 ya. Yang pertama adalah kwitansi penerimaan dana BOS dan POPRA tahap 2. Ini format bisa diunduh di portal BOS, isi tanda tangan stempel madrasah, kemudian diunggah kembali ke portal BOS. Tanggal dokumen 10 Juli 2023, diberi materai pada bagian tanda tangan kepala madrasah. Ini sudah seperti biasa Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, SPTJB atau surat pernyataan tanggung jawab belanja tahap 1. Format dokumen diunduh, download dari portal BOS, diisi, tanda-tangani, stempel madrasah, kemudian diunggah atau upload di portal BOS. Tanggal dokumen sama 10 Juli 2023. Ini sangat jelas ya, diberi materai pada bagian tanda tangan kepala madrasah. Ini SPTJB yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah RKM untuk pos tahap 2. Bagi yang sudah BIMTEK dan pendampingan EDM dan IRK baik batch 1, 2, dan 3, ini untuk batch 1 yang BIMTEK 2020, batch 2 BIMTEK 2021, dan batch 3 itu yang BIMTEK tahun ini ya, 2023. Jadi persyaratannya untuk RKM-nya, dokumen bisa diunduh download dari aplikasi RKM V2 dalam format PDF dan diunggah di portal BOS setelah ditandatangani dan stempel Bapak Ibu, karena di RKM itu ada tanda tangan kepala madrasah dan komite madrasah. Jadi dicetak dulu, kemudian ditandatangani, di scan, kemudian diunggah di upload di portal BOS Bapak Ibu ya. Tidak perlu diberi materai, ini sangat jelas Bapak Ibu ya, dari keterangannya untuk RKM tidak ada materai. Tanggal sesuai yang terekam dalam RKAM ya, tanggal sesuai yang terekam dalam RKAM Bapak Ibu ya, sesuaikan. Otomatis biasanya akan muncul Bapak Ibu di RKAM-nya ya. Kemudian yang B untuk RKAM yang B adalah bagi madrasah yang belum BIMTEK dan pendampingan EDM RKAM, otomatis dokumen diunduh atau download atau dibuat dalam versi Excel Bapak Ibu ya. Untuk versi Excelnya juga formatnya bisa diunduh Bapak Ibu ya di portal BOS-nya. Nah, untuk persyaratan itu ada kwitansi, saya ulangi, kwitansi SPTJB, RKM, dan LPJ ini. Ini biasanya sudah surat ajuan juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat kita lihat LPJ bulanan tahap 1 mulai dari bulan Januari sampai dengan Juni. Ini yang pertama, bagi yang sudah BIMTEK dan pendampingan EDM dan IRK batch 1 dan 2 ini, batch 1 dan 2, ini dokumen diunduh atau download di aplikasi RKAM V2 dalam format PDF dan diunggah atau diupload di portal BOS setelah ditandatangani dan di stempel ya untuk LPJ-nya. Tidak perlu materai, tanggal sesuai yang terekam di RKAM. Ini untuk LPJ. Bagi yang sudah BIMTEK di tahun 2020 dan 2021, otomatis LPJ-nya wajib mendownload di IRKAM ya. Ini mekanismenya agak berbeda dengan untuk proposal BOS tahap 1 kemarin ya. Kalau kemarin tinggal tarik klik, ini sekarang harus ada menu diakomodir adalah dengan cara untuk unggah manual ya. Hanya untuk printoutnya diunduh dari
rekam, tapi kita tetap unggah di portal BOS. Jadi itu ya Bapak Ibu ya bedanya. Agak berbeda dengan semester sebelumnya ya. Karena memang untuk aplikasinya sedang beberapa hal yang perlu diperbaiki ini untuk mengantisipasi saja ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, bagi peserta BIMTEK pendampingan batch 3 dan pendampingan batch 3 ini yang BIMTEK tahun 2023, Bapak Ibu sebagian sudah selesai dan sebagian belum. Ini diberi kebijakan bahwa untuk rekan-rekan yang baru BIMTEK tahun ini dapat menggunakan hasil unduh atau download dari aplikasi Aircam bagi yang menginput rencana dan realisasi BOS tahap 1. Jadi yang Aircam rencananya sudah tahap satunya sudah diisi, kemudian bisa mengunduh ya dari aplikasinya, otomatis realisasinya bisa sama dengan yang tadi batch 1 dan 2. Ini satu pilihan, tapi juga bisa atau menggunakan LPC format Excel. Jadi diberi pilihan Bapak Ibu ya untuk BIMTEK tahun ini. Bisa unduh dari Aircam, bisa juga menggunakan format seperti sebelumnya ketika belum BIMTEK ya. Bentuk format menyesuaikan dengan format yang ada di aplikasi Aircam V2 LPC untuk madrasah swasta ya. Silakan bisa diunduh Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk batch 3 ada pilihan ya, mau Aircam atau mau Excel. Untuk yang C, bagi yang belum BIMTEK ya, sama sekali belum BIMTEK untuk tahun ini maupun sebelumnya, mengerjakan LPC bulanan secara manual, kemudian dikonversi ke PDF. Format menyesuaikan dengan format LPC bagi madrasah swasta sebagaimana dihasilkan dari dalam Aircam V2, menyesuaikan Bapak Ibu ya. Oke, silakan untuk yang belum BIMTEK bisa manual ya, tapi formatnya disesuaikan dengan format dari Aircam V2. Kemudian yang kelima, pengajuan dana tahap 2 dapat dilakukan apabila minimal serapan dana tahap 1 telah mencapai 80% dari dana BOS tahap 1 ya Bapak Ibu ya, minimal 80%. Bagi yang input manual, madrasah juga wajib menyusun BKU dan melengkapi sesuai transaksi dengan bukti pendukung yang valid, relevan, dan cukup, dan menyerahkan kepada verifikator jika diminta oleh verifikator. Ini tergantung kabupaten kotanya ya Bapak Ibu, karena verifikator biasanya dari tim BOS di kabupaten kotanya. Jika menginginkan bukti untuk verifikasi sebelum diverifikasi ajuannya, silahkan bisa dilakukan Bapak Ibu ya. Bagi yang telah menggunakan aplikasi Aircam, BKU dan dokumen transaksi dapat dilihat oleh verifikator melalui aplikasi Aircam. Verifikator dapat meminta bukti asli dalam hal dibutuhkan terkait verifikasi. Ini terkait teknis saja ya Bapak Ibu, tergantung tim BOS dari kabupaten kotanya masing-masing, karena sebenarnya semuanya sudah bisa dilihat di aplikasi Aircam. Tetapi jika membutuhkan klarifikasi ya, lebih jelas, mungkin di Aircam ada yang belum jelas, bisa dilakukan diminta juga untuk bukti fisik aslinya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu Bapak Ibu silahkan bisa ditindaklanjuti ya untuk persyaratan pencairan BOS dan alur mekanismenya. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu ada beberapa teknis atau mekanisme baik yang BIMTEK maupun yang belum BIMTEK atau yang BIMTEK-nya baru tahun ini. Itu ada beberapa hal yang perlu dipahami saya kira untuk memudahkan semuanya ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, semoga bermanfaat informasi kali ini. Selamat bekerja bagi Bapak Ibu. Silahkan untuk rencana dan realisasi di Aircam silahkan diselesaikan untuk tahap satunya ya, untuk syarat untuk mencairkan atau mengajukan pencairan dana BOS di tahap 2. Semoga diberi kelancaran Bapak Ibu, masih ada waktu ya, semangat. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti informasi ini sampai selesai. Terima kasih yang sudah subscribe Bapak Ibu ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.